أما بعد اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالدته ولمشايخه وللمسلمين والحاضرين والمستمعين أجمعين. قال المؤلف وهو أمير المؤمنين في الحديث عن عبد الله محمد بن إسماعيل بن البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المفرد. حدثنا محمد بن حكم قال أخبرنا قال حدثني إسرائيل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب قال أخبرني من هذا بن عمرو قال حدثني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته. وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. فقلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء بينما هي تبكي إذا هي تضحك. فسألتها: ما قال لك؟ قالت: إني إذا لبدرة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أسر إلي فقال: إني ميت فبكيت ثم أسر إلي فقال: إنك أول أهله لحوقا فسررت بذلك وأعجبني. بارك الله فيكم. Ini hadis Aisyah dari Aisyah. Antum kalau lihat, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn al-Hakam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami An-Nadhr. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Israel. Boleh ngasih nama anak kita Israel? Jemaah, boleh nggak ngasih nama anak kita siapa namanya Israel? Boleh nggak? Boleh saja. Tapi saat ini nama yang indah dan terpuji ini menjadi sebuah ikon untuk sebuah kebrutalan. Sehingga ketika kita memberi nama anak kita dengan nama ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran orang-orang? Ya, Israel itu yang bunuh saudara-saudara kita. Padahal sejatinya nama ini laqab buat Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, anak-anaknya Israel. Maka sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sesuatu yang indah, terkadang pada satu kondisi ditinggalkan demi maslahat yang lebih besar. Orang banyak nama yang lain gitu. Kenapa harus maksain nama ini di kondisi kalau sudah bicara Israel, ya negara Israel. Taib mengabarkan kepada aku Al-Minhal bin Amr. Al-Minhal mengatakan, haddathatni Aisyah bintu Talha. Ana ketika baca hadis ini Aisyah bintu Talha, ana jadi ingat apa Aisyah ini istrinya Mus'ab ibn Zubair. Ternyata betul. Aisyah binti Talha bin Ubaidillah. Kita tahu Talha bin Ubaidillah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ini anaknya Talha. Dan Aisyah ini sebagai simbol kecantikan pada waktu itu. Sampai suatu hari Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Umar disebutkan lagi duduk di naungan Ka'bah dan setiap orang di antara mereka itu disuruh berangan-angan.
Antum bayangin jemaah, kalau antum ada kesempatan berdoa yang dikabulkan. Sekarang kan sering ada anekdot, na'udzubillah ya, yang digambarkan munculnya jin ifrit yang lalu mengatakan engkau punya 3 permintaan. Iya, nggak boleh jemaah. Gimana kita minta sama jin? Ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mus'ab bin Zubair itu minta supaya dia menjadi pemimpin di Irak sana. Dan digabungkan menjadi istrinya 2 wanita yang cantik pada waktu itu. Satu namanya Aisyah binti Talha bin Ubaidillah, yang satunya siapa? Satunya siapa? Sukainah atau Sakinah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah SAW. Nama aslinya katanya Aminah. Sukainah ini cantik, tapi lebih cantik Aisyah. Subhanallah, angan-angan Mus'ab dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Dia menikah dengan, dia bisa menggabungkan 2 wanita cantik jadi istrinya. Tahu maharnya berapa jam? Maharnya 100.000 dinar. Coba hitung ya. 100.000 dinar. Antum pegang HP. Coba dihitung. 100.000 dinar. 100.000 dikali 4,25 gram emas. Nah, 100.000 dikali 4,25. Berapa? 400 betul. 425.000 gram emas. Berapa kilo jemaah? Berapa kilo? Hah? 425 kilo emas. Hampir setengah ton emas maharnya. Antum kebayang? Itu kalau dikali 1 kilo sekarang 1,2 jemaah. Iya, berarti jemaah kira-kira 500 miliar. Nah, 500 M maharnya Aisyah binti Talha. Makanya kata orang Arab, wa man yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita cantik maka harus sabar. Seorang tabi'in pernah suatu hari dia di Irak, di istananya Mus'ab bin Umair. Tahu-tahu dibukakan sitar ya. Di situ lagi duduk Aisyah. Lagi duduk Aisyah, Sya'bi kelihatan. Aku nggak pernah lihat pemandangan seindah itu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minar. Antum jangan menghayal jemaah. Kita minta kepada Allah supaya dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Mus'ab jadi gubernur di Irak. Mus'ab punya istri-istri yang cantik. Dia gabungkan orang-orang cantik. Tapi subhanallah, dia punya kisah yang memilukan. Dia pernah sehari membunuh 5.000 orang. Pengikutnya Mukhtar Tsaqafi.
ketika datang ke Madinah, ke Mekah, ketemu sama Abdullah bin Umar. Ditanya sama Abdullah bin Umar, engkau yang dalam sehari, dalam satu waktu engkau bunuh 5.000 orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia mengatakan, mereka itu baiat sama Mukhtar, kata dia. Iya, kata dia. Boleh jadi mereka baiat karena terpaksa, boleh jadi mereka baiat karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Tapi engkau bunuh mereka. Ana mau tanya, kata dia. Kalau ada satu orang yang membunuh 5.000 ekor kambingnya Zubair, kambingnya bapakmu, gimana menurut kambing? Ya tentunya orang itu orang yang zalim gitu. Gimana orang ini membunuh 5.000 orang? Sampai Ibnu Umar mengatakan, engkau perbanyak minum air dingin di dunia ini. Yang ingin ana garis bawahi lagi, ketika antum berangan-angan, jangan hanya dunia. Wallahi Mus'ab bin Umair dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepada Abdul Malik bin Marwan. Selesai hidupnya. Istrinya menjadi janda, dinikahin oleh orang lain, dikasih mahar 1 juta dirham. 1 juta dirham sama dengan 100.000 dinar. Dinikahin orang lain, selesai istri, diambil sama orang lain. Tapi bukan itu yang hendak ana ceritakan. Kita akan cerita tentang Fatimah, Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan ini dari Aisyah bintu Talha. Dia meriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu ahadan minan nas, aku tidak pernah melihat seorang pun dari manusia kana ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman wala hadithan wala jilsatan min Fatimah. Aku nggak pernah lihat seorang yang mirip gayanya sama Nabi Muhammad SAW. Gaya duduknya, gaya ngomongnya, gaya bicaranya, sampai diwatain jalannya pun nggak pernah aku melihat orang yang lebih mirip dari Fatimah. Antum lihat ya, kadangkala ada ayah sama anak jalan, itu mirip banget jalannya gitu. Dilihat dari belakang, oh ini bapak sama anak ini. Gestur tubuhnya ketika berbicara, kemudian senyumannya, ada anak, ya Allah, kalau kata orang Jawa, koyok bapak, persis kayak bapak, kayak jin bapak. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, nggak pernah dia ngelihat orang yang paling mirip kayak bapaknya daripada Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan bicara Fatimah ini diriwayatkan dia lahir pada saat penduduk Mekah renovasi Ka'bah. Tahun berapa? Kapan? Ketika umur bapaknya 35 tahun. Nabi SAW ikut serta dalam peletakan Hajar Aswad. Bahkan beliau yang meletakkan ketika umur beliau 35 tahun. Jadi Fatimah lahir pada saat itu. Jadi 5 tahun sebelum turun wahyu kepada Nabi SAW. Ketika hijrah, berapa umur Fatimah? Nah, jamaah anak kebingin aja antum berpikir ya. Soalnya kadang-kala otak kita udah lama nggak dipakai. Udah lama nggak dipakai. Kalau kepingin tahu sesuatu kita tinggal chat GPT. Oh, nggak mikir sudah. Kalau bicara angka, anak pernah beli ke satu warung. Ya Allah, nggak sampai 50.000. Anak sudah hitungkan, Mas sekian. Oh iya, tunggu.
Pakai kalkulator dia. Ya Allah, nah ngomong. Kenapa? Karena dia udah nggak pernah mikir lagi. Dan betul seperti yang Anda sebutkan. Enggak, supaya lebih pasti mas, kata dia. Betul jemaah. Alat ini membuat kita nggak mikir sekarang. Umur berapa ketika hijrah? Sallallahu alaihi wasallam. Umur berapa? 18. Baik. Meninggal dunia Fatimah radhiyallahu taala anha 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berapa umurnya? Berapa? 28 6 bulan. Kok bisa? Kapan meninggalnya Nabi SAW? Oke, 11 tambah 18 berapa? Kok jadi 28 tadi? Iya. Pendapat yang paling tinggi umurnya Fatimah itu dikatakan umur 29 tahun dia meninggal dunia. Ada yang mengatakan di bawah itu ya. Fatimah ini berjuang jemaah, membela ayahnya. Untuk melihat bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada Fatimah. Ketika Nabi SAW sedang sujud di kota Mekah di depan Ka'bah, tahu-tahu Uqbah bin Abi Mu'ain membawa ari-ari onta yang baru melahirkan. Di situ ada darah, ada kotoran, diletakkan di pundak Nabi SAW. Nabi itu nggak bisa bangkit. Ya. Orang kalau dikasih beban itu di punggangnya, kadang-kadang dia nggak bisa gerak. Siapa yang datang membantu? Fatimah binti Muhammad. Masih bocah cilik dia cuma. Dia datang, dia dorong itu ari-ari onta dari pundak ayahnya. Lalu dia maki-maki itu orang-orang musyrikin. Radhiyallahu ta'ala anha. Dia nikah sama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali miskin. Tadi ana sebutin maharnya Aisyah binti Talha. Karena ingin kita fahami kalau mahar itu sebuah kemuliaan, pasti putrinya Nabi akan mendapatkan mahar yang paling banyak. Fatimah itu nikah yang maharnya baju besi yang mungkin harganya cuma 400 dirham. Hanya 400 dirham. Di rumahnya nggak ada perabotan. Ya ada bantal ya. Ada disebutkan ada jarrah. Ada 2 kayak kendi tempatnya air. Itu Fatimah kalau ngambil air sampai lehernya dia bawa sama lehernya sampai bekas di lehernya. Kemudian ada alat penggiling gandum ya. Karena Ali nggak bisa beli tepung, mahal tepung. Hanya bisa beli gandum dan digiling sendiri sampai membekas tangannya. Kasar tangannya Fatimah radhiyallahu taala anha wa hiya sayyidatu nisa'il alamin. Dia itu yang paling mulia di antara wanita-wanita yang ada di dunia ini siapa? Fatimah. Ali kesian melihat istri. Dan memang ternyata untuk menjadi penghuni surga itu nggak mudah. Bagaimana kalau menjadi yang termulia di surga Allah? Ali sampai kesian kepada Fatimah, mengatakan kepada Fatimah, Fatimah punya anak Hasan, Husain ya, yang umurnya hanya beberapa, ya nggak sampai setahun mungkin perbedaan antara keduanya. Hasan lahir setelah datang bulan, setelah nifasnya selesai, datang bulan sekali, dikatakan hamil Husain. Artinya jaraknya pendek sekali. Punya anak nanti Muhsin dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhum. Berat sekali dia dengan suami yang miskin. Tapi karena dia didikan
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia putrinya Khadijah. Khadijah orang kaya. Tapi di sini pentingnya mendidik anak tidak dengan dimanja. Nabi Ali bin Abi Thalib ngomong sama istrinya, engkau kalau bisa minta sama bapakmu pembantulah. Nggak apa-apa seorang suami yang miskin, yang punya mertua kaya, nyuruh istrinya minta kepada orang tuanya. Boleh apa nggak boleh? Malulah. Enggak jemaah. Hidup ini bukan mau gagah-gagahan. Ini istrimu capek, kesian. Kasih apa arahan gitu loh. Artinya suami ini kan ada suami enggak? Enggak ada yang kau minta sama orang tuamu. Di mana wajahku akan aku letakkan? Loh, kalau engkau memang mau kayak gitu ya kasih pembantu. Kalau engkau enggak mampu, dan disinilah komunikasi antara suami istri yang indah ya. Fatimah menjaga kehormatan suaminya. Kalau dia mau minta sama orang tuanya tanpa ngomong sama suaminya, mungkin akan merendahkan martabat suaminya. Dan ini pentingnya juga para wanita untuk sadar, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Akhirnya Fatimah berangkat ke rumahnya Aisyah. Kenapa? Aisyah ini tahu banget sama Fatimah. Datang ke rumahnya Aisyah. Jadi tahu bagaimana sikapnya Nabi kepada Fatimah, sikapnya Fatimah kepada Nabi SAW. Datang ke rumahnya Aisyah, nggak ada Nabi SAW, belum pulang. Akhirnya habis Isya, udah malam Nabi datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah cerita, radhiyallahu ta'ala, tadi putrimu datang ke sini. Dia ya mengeluhkan masalah keluarganya. Oh iya, kata Nabi SAW. Nabi nggak jadi masuk ke rumahnya. Nabi langsung keluar lagi. Karena rumahnya Nabi SAW sama rumahnya Fatimah ini nyambung. Punggung-punggungan. Punggung artinya nggak berhadapan, tapi punggung harus muter dikit. Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah. Beliau ngetuk pintu, diperbolehkan masuk Nabi SAW. Dalam posisi Fatimah sama Ali ini sudah rebahan, udah mau tidur ya. Mereka mau bangun nyambut Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ala rislikum, tetap kalian di tempat kalian. Nabi itu alaihi salatu wassalam duduk di tengah-tengah antara menantu dan putrinya. Duduk bersila. Sehingga telapak kaki Nabi itu nempel di dadanya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, aku rasakan barda qadami, dinginnya kaki Nabi di dadaku sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga suatu saat kita bisa ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kalian mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik buat kalian daripada pembantu? Jamaah, sekali lagi masuk surga itu nggak mudah. Putrinya Nabi aja harus berjuang. Oh, putri Nabi aman, nggak perlu berjuang, pasti masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabu." Yang amalnya membuat dia lambat melewatin sirat, nggak mungkin dia jadi cepat gara-gara nasabnya. Enggak. Akhirnya diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mau tidur baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Dan antum kalau mau tidur baca itu, walaupun belum nikah. Jangan mengatakan, oh ya nanti kalau anak nikah anak mau baca. Enggak, itu dibaca mulai sekarang. Itu lebih baik daripada pembantu. Dan Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha tetap membaca itu, bahkan tidak pernah meninggalkan. Sampai ditanya Ali bin Abi Thalib pada malam perang Siffin,
Engkau baca? Iya, aku baca. Dan itu seharusnya seorang muslim ketika mengetahui sebuah amalan, hendaklah dia berpegang teguh dengan amalan itu. Tapi di cerita ini, qalat wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, biasanya Nabi alaihi salatu wasallam idza ra'aha qad aqbalat rahaba biha. Kalau sudah ngelihat Fatimah ini menuju ke Nabi SAW ya, masuk rumahnya, rahaba biha, disambut jemaah. Bagaimana cara menyambutnya? Tsumma qama, sudah mengatakan marhaban ya, ditunjukkan kegembiraan. Kan ada orang kalau datang tamu atau apa gitu, siapa datang? Jadi wajahnya dingin, nggak ada keceriaan. Ini Nabi menyambut dengan penuh kehangatan. Itu tarhib. Tsumma qama ilaiha, kemudian Nabi bangkit menyambutnya. Ini yang kita bicarakan. Boleh berdiri menghormatin seseorang dalam rangka menyambut dia. Faqabbalaha, dicium Fatimah ini. Walaupun udah gede. Jadi jangan berpikir mencium putri kita itu kalau masih kecil. Dicium, bisa jadi cium keningnya, bisa jadi cium kedua pipinya. Dicium sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciuman itu rahmat. Seorang putri ya, yang mendapatkan ciuman dari orang tuanya, hatinya itu udah dipenuhi cinta dan kasih sayang. Makanya orang itu kalau nggak dapat cinta dan kasih sayang, jadi dia punya wadah. Setiap orang itu punya wadah. Ketika wadahnya kosong dari cinta, maka dia akan cari isi di tempat lain. Ini nasihat aneh ya buat antum nanti dan buat para orang tua. Anak perempuan itu beda sama anak laki. Anak perempuan itu membutuhkan perhatian khusus. Anak laki mah bisa hidup sendiri. Tapi anak perempuan itu butuh perhatian yang lebih. Supaya kakak lakinya juga perhatian sama adik-adik perempuannya. Tunjukkan perhatian. Cium dia, sayangi dia. Dan Nabi mencium Fatimah yang sudah nikah. Bukan dia pikir, oh udah gede, udah enggak. Cium enggak apa-apa. Tsumma akhadha biyadiha, udah dicium, kemudian dipegang tangannya. Jamaah, coba untuk pergi. Ya. Jadi dipegang tangannya, dibawa sama Nabi SAW. Bayangkan disambut, Nabi berdiri, dicium, lalu dipegang tangannya, diambil tangannya. Dibawa kemana? Thumma akhadha biyadiha faja'a biha, dibawa. Ja'a biha artinya dibawa sama Nabi SAW. Hatta yujlisaha fi makani, kemudian didudukkan di tempat duduknya Nabi Muhammad SAW. Biasanya kan orang di rumah itu punya duduk sendiri ya, khusus lah. Seorang ayah itu, Nabi duduknya di situ SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Iya, tadi ana ceritakan tentang Abu Sufyan ya, yang datang ke kota Madinah setelah terjadinya pengkhianatan dari orang-orang Quraisy. Dia mencari keamanan. Dia masuk ke rumah putrinya. Siapa nama putrinya Abu Sufyan? Siapa? Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah. Ketika masuk ke rumahnya Ummu Habibah, mau duduk di semacam kasur ya, atau permadani lah. Ketika mau duduk sama Ummu Habibah digulung. Kata Abu Sufyan, kenapa? Apa itu bahaya buat aku? Atau engkau nggak ingin aku duduk di situ? Kata Ummu Habibah, hadza firasyu Rasulillah SAW. Ini bapaknya aja. Ini punyanya Rasulullah SAW.
Berarti engkau nggak boleh duduk di situ. Engkau orang kafir. Sampai seperti itu. Ini Nabi SAW sama Fatimah disuruh duduk di tempat duduknya Nabi SAW. Wa kanat idza ataha Nabi SAW rahabat bihi. Sama. Kalau Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah, maka Fatimah menyambut Nabi SAW. Thumma qamat ilaihi. Fatimah bangun, berdiri, faqabbalathu. Kita lihat ya. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, siapa yang mencium? Nabi yang mencium Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi yang datang ke rumahnya Fatimah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencium? Fatimah yang mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma qamat dia faqabbalatu wa annaha dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubila fihi. Datanglah suatu hari Fatimah membesuk Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sakit, yang dengan sakit itu beliau meninggal dunia. Farahhaba wa qabbalaha. Nabi enggak bisa bangun. Nabi di atas kasur. Tapi Nabi tetap menyambut dan tetap mencium. Dicium nih Fatimah. Wa asarra ilaiha. Dalam kondisi dicium sama Nabi, Nabi berbisik sama Fatimah. Fabakat. Akhirnya menangis Fatimah. Thumma asarra ilaiha. Kemudian dibisikin lagi sama Nabi SAW. Fadhahikat. Kemudian tertawa Fatimah. Faqultu linnisa, maka aku berkata pada perempuan-perempuan, kayaknya ada istri Nabi yang lain mungkin di tempat itu. Inni kuntu la ara anna li hadhihi al-mar'a fadlan 'ala nisa. Aku dulu berpikir perempuan ini punya kelebihan di antara wanita-wanita lain. Artinya dia enggak bakal nangis gitu ya. Fa idza hiya minan nisa. Ternyata dia ya perempuan. Sama perempuan jemaah. Jadi perempuan di masa Nabi SAW sama perempuan di masa sekarang, apa bedanya? Apa bedanya? Sama-sama bengkok. Sama-sama dari tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi SAW. Sama-sama naqisatu aqlin wa din. Sama mereka. Bainama hiya tabki idh hiya tadhak. Dia baru saja nangis, tahu-tahu ketawa. Kan bisa dibayangin jemaah. Baru aja nangis, kok tahu-tahu dia ketawa gitu loh. Ya memang dia manusia biasa. Fasa'altuha, ma qala laki? Lalu aku tanya sama dia, apa kata Nabi kepadamu sallallahu alaihi wasallam? Qalat inni idzan labadhirah. Kalau aku ngasih tahu engkau, berarti aku membongkar rahasia Nabi alaihissalatu wassalam. Ya enggak lah. Jadi di antara nikmat yang agung buat kita itu jemaah, buat manusia itu, ketika Allah hilangkan darinya sifat kepo. Tahu kepo? Ingin tahu urusan orang. Ada orang yang sibuk ngelihat statusnya orang lain. Ngapain? Aduh, apa gunanya antum? Kecuali antum lihat statusnya orang, tahu-tahu ada yang transfer 1 juta dari rekening antum. Masya Allah. Lihat rekeningnya fulan 1 juta, alhamdulillah rekeningnya fulan. Gak ada jemaah. Tapi orang biasa ingin tahu. Aisyah ingin tahu apa yang diomongkan. Ya sudah, nggak dikasih tahu diam. Nggak maksa. Kadang-kadang ada orang yang maksa. Falamma qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihissalatu wasallam meninggal dunia. Jadi Fatimah itu benar-benar terpukul jemaah dengan meninggalnya Nabi SAW. Ketika Nabi dicabut nyawanya, Fatimah itu nangis melihat sakitnya abahnya Rasulullah SAW ketika naza, ketika sakaratul maut. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya jemaah. Sakarat itu dari asal kata mabuk jemaah. Orang itu ketika dicabut nyawanya sadar nggak sadar, sadar nggak sadar, sakit.
Sehingga dia kadang-kadang nggak sadar. Dan Nabi berulang kali pingsan alaihi salatu wassalam. Akhirnya Fatimah mengatakan, wa karba abata, ya Allah, susahnya abahku, kata dia, beratnya abahku, kata dia. Apa kata Nabi SAW? La karba ala abika ba'dal yum. Gak ada lagi susah buat bapak Nuna setelah hari ini. Gak ada. Ini proses terakhir yang harus dilewati. Setelah ini gak ada lagi. Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, faqalat, baru Fatimah cerita kepada Nabi SAW. Asarra ilayya faqala inni mayyit. Nabi mengatakan kepada aku akan meninggal. Aku akan meninggal. Kan Nabi dikasih pilihan, gak ada Nabi yang meninggal kecuali dikasih pilihan. Mau tambah umur atau mau mati. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, inni mayyit. Maka aku nangis. Kemudian beliau berbisik lagi kepada aku mengatakan, innaki awwalu ahli biluhukan. Engkau adalah anggota keluargaku yang paling cepat bergabung sama aku. Paling cepat mati. Fasurirtu bidzalika. Gembira Fatimah jamaah. Wa a'jabani, dan itu benar-benar menakjubkan, bikin aku suka. Kenapa jamaah? Kok Fatimah suka dengan cepat mati? Ingat, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kali ini.